sosial atau budaya seperti itu harus dikoreksi, harus dikritisi, harus ditransformasi. Tentu kita punya alat ukur mentransformasi itu kan kebenaran firman Tuhan. Kita memberikan ruang sepenuhnya kepada perempuan. Bahwa memang yang diutus itu memang sudah merasa mengemban tugas untuk menjemput apa keputusan-keputusan dari sini, dan nanti kalau kembalinya juga mereka akan menyampaikan ini lagi kembali ke bawah. Shalom, semoga sehat selalu bagi kita semua. Saya Ruth Simanulang akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini, kita akan berbincang mengenai pelaksanaan konferensi perempuan HKBP, bagaimana persiapan dan goals apa saja yang hendak dicapai. Konferensi perempuan tentu menjadi salah satu kegiatan penting yang rutin dilaksanakan oleh HKBP, mengingat banyaknya hal-hal aktual juga isu-isu terkini yang perlu didiskusikan dengan mengedepankan peran dan dampak kaum perempuan bagi lingkungan di sekitar kita. Sudah bergabung bersama kita di sini Bapak Kepala Departemen Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Ibu Ketua Panitia Konferensi Perempuan HKBP, Ibu Dr. Riana Sibarani, dan Ibu Kabiro Perempuan HKBP, Inang Bibelfro Risma Sinaga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat pagi Pak, Bu. Selamat pagi. Semua dalam keadaan sehat, Sehat. bugar juga, Sehat dan sukacita. Sehat dan Sukacita. Oke, kita langsung saja Pak membahas terkait konferensi perempuan yang akan dilaksanakan oleh HKBP. Pertanyaan pertama untuk Bapak Kadep nih. Pak, Departemen Koinonia dalam tugasnya menjalankan pelayanan bagi kelompok-kelompok kategorial yang ada di HKBP, seperti sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, kaum ama, lansia, dan juga kaum perempuan. Nah, mengenai kaum perempuan, salah satu program Koinonia adalah dengan melaksanakan konferensi perempuan. Bolehkah Pak, Bapak jelaskan mengapa konferensi ini penting untuk dilaksanakan? Ya, terima kasih Ruth dan pemirsa yang terkasih dimanapun saat ini berada. Salam dari kantor pusat HKBP Piara Jatarutung. Untuk pertanyaan tentang pelaksanaan konferensi perempuan HKBP yang akan kita laksanakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus ya. 1 sampai 4 Agustus 2024 adalah program yang sangat penting dan sangat menentukan dalam perjalanan pelayanan perempuan HKBP, khususnya di tingkat Hatopan. Jadi di tingkat Hatopan kita akan melakukan konferensi yang kita laksanakan sekali dalam 4 tahun untuk membahas isu-isu yang strategis, isu-isu yang aktual dan relevan berkaitan dengan keberadaan perempuan di HKBP dan juga di tengah-tengah masyarakat. Jadi banyak isu-isu yang akan dibahas nanti dalam konferensi ini, termasuk juga bagaimana peningkatan peran perempuan dalam pelayanan di gereja kita HKBP, demikian juga di tengah-tengah masyarakat dengan mengajak dan juga memperlengkapi perempuan HKBP untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang bisa menjawab tantangan zaman dan juga yang bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Demikian juga hal yang sangat penting bahwa di dalam konferensi perempuan ini kita akan mengadakan pemilihan kepengurusan yang baru untuk tingkat Hatopan. Jadi ketua umum, sekretaris umum, demikian juga dengan perangkat-perangkatnya nanti yang akan membantu pimpinan HKBP dan gereja kita HKBP secara keseluruhan untuk mengembangkan pelayanan khususnya untuk perempuan. Terima kasih Pak. Lalu melihat 3 atau hampir 4 tahun ke belakang, sungguh banyak isu global yang terjadi seperti isu ekologi misalnya, kesetaraan gender misalnya, maupun perekonomian.
isu-isu tersebut tentu berdampak dan juga membutuhkan peran dari kaum perempuan sebagai ibu di rumah, sebagai istri di hubungan keluarga dan lain-lain. Untuk Inang Kabiro Perempuan, kira-kira bagaimana Biro Perempuan menangani isu-isu global yang terjadi saat ini? Ya, terima kasih Ibu Ruth. Benar sekali bahwa isu-isu atau persoalan-persoalan global antara lain tadi adalah isu ekologi, isu keadilan dan kesetaraan gender, kemudian isu perekonomian. Ini kan sangat mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia seperti itu ya. Jadi tapi titik berangkat kita secara teologis adalah bahwa gereja sebagai perpanjangan tangan Tuhan diberi tugas panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini, menghadirkan kebenarannya, keadilannya, dan shalom atau damai sejahtera. Nah, oleh karena itu Biro Perempuan di Departemen Koinonia, Mbak Ruth, ya di periode ini ikut ambil bagian ya untuk tugas perutusan itu. Jadi misalnya kita lakukan melalui kunjungan-kunjungan Biro Kategorial Perempuan ke gereja-gereja KBP. Nah, di sana kita menyuarakan dan juga kita mengedukasi warga jemaat dan mengajak agar memiliki tanggung jawab menghargai dan menghormati kehidupan seperti itu. Kemudian juga Biro Perempuan di Departemen Koinonia ya memproduksi buku untuk perempuan CHKBP, namanya Surat Persoalan Ina. Nah, melalui ini ya Biro Perempuan mensosialisasikan terkait isu-isu perempuan ya dan anak dan bagaimana cara mengatasi ya kita lakukan di sana, dan juga mensosialisasikan undang-undang ya untuk perlindungan perempuan dan anak. Itu di bagian itu. Apa tujuannya? Ya untuk membangun kesadaran pembaca bahwa ada persoalan di sekitar kita dan bagaimana supaya pembaca perempuan, warga jemaat ikut ambil bagian ya mengatasi persoalan atau isu tersebut. Kemudian Biro Perempuan juga melakukan pendampingan pada korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, berjejaring dengan WCC Tabita di Departemen Diakonia, kemudian juga dengan berjejaring dengan UPT PPA ya, Perlindungan Perempuan Anak Tapanuli ya, dengan Pemkab Pemerintahan Kabupaten Tapanuli, dan juga berjejaring dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar Tarutung ya kan. Jadi kita memberikan edukasi, sosialisasi ya, dan memahamkan kepada mereka bahwa ini loh persoalan kita ya yang aktual di sekitar kita dan kita harus ikut ambil bagian ya menjadi agen-agen perubahan seperti itu. Kemudian juga Biro Perempuan di tahun 2021 itu melakukan pemberdayaan dan berbicara terkait isu-isu perempuan. Kita mengundang narasumber ya, Ibu Dr. Pendeta Asnat Natar ya dari UKDW Yogyakarta ya. Beliau concern di bagian teologi feminis, kajian perempuan dan gender ya, memberikan edukasi, sosialisasi bagaimana cara bagaimana perempuan pertohonan CHKBP kurang lebih seribuan itu kemarin ikut secara Zoom mendapat edukasi sehingga mempercepat bagaimana mengatasi isu-isu aktual khususnya terkait isu-isu perempuan ya. Jadi di 32 distrik kita bayangkan para pertohonan perempuan ini, pelayan perempuan HKBP ikut ambil bagian menjadi agen-agen perubahan, membawa transformasi di sekitar mereka. Karena soal isu kekerasan misalnya Ibu Marta ini di sekitar kita ini banyak sekali ya, di semua gereja, di lokasi-lokasi, di desa-desa, di kota juga ada. Jadi ini benar-benar harus menjadi concern kita untuk memberikan solusi atau juga ikut ambil bagian dalam mengentas persoalan-persoalan tersebut. Nah, harapan kita perempuan dapat menjadi agen-agen perubahan transformasi di tempatnya masing-masing. Demikian, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, salah satu PR besar dalam pelayanan kepada kaum perempuan ini kan adalah adanya ketimpangan gender yang dipengaruhi oleh sistem sosial suku Batak yang patriarki. Tidak selalu negatif, banyak juga mungkin hal-hal positif dari pemahaman patriarki yang ada di suku Batak.
Namun sering terjadi paham patriarki di suku Batak menimbulkan banyak ketimpangan atau ketidaksetaraan, terlebih oleh masyarakat di daerah. Bagaimana kira-kira HKBP melalui Departemen Koinonia menghadapi masalah ini, baik dari segi teori dan juga praktik di lapangan? Ya, kalau menurut saya masalah menghadapi budaya ini sekarang itu tetap merupakan suatu proses ya. Tetap merupakan, tidak bisa kita paku mati pakai target waktu, tapi itu udah merupakan satu proses. Tapi kita harus yakin dengan pelayanan dari hamba Tuhan dan juga terbukanya medsos seperti TikTok, Facebook itu akan bisa memberikan pembelajaran pada seluruh umat, khususnya HKBP, baik dari suami ataupun secara keluarga ataupun ibu itu sendiri, sehingga mungkin kadang-kadang juga di satu pihak si kaum perempuan itu juga yang seperti mengaplikasikan dalam bentuk pemberontakan kecil, arti tanda kutip ya, tanda kutip, bukan pemberontakan, bahwa ia ingin maju ya, ingin maju sendiri karena sudah didasari dengan pendidikan ya, dengan pembekalan dari Huria, Jamita, Pertaniangan, juga panitia-panitia di gereja. Mungkin itu dari saya. Ada yang ingin tambahkan? Sebelum kepada Bapak Kadep barangkali, jadi kita harus melihat begini, bahwa sistem sosial kemasyarakatan atau budaya itu kan tidak semua buruk ya. Tetapi apabila ada sistem sosial atau budaya yang menderitakan sekelompok manusia ya, yang tidak menghargai sekelompok manusia, yang melakukan merugikan sekelompok orang ya, itu tentu sistem sosial atau budaya seperti itu harus dikoreksi, harus dikritisi, harus ditransformasi. Tentu kita punya alat ukur mentransformasi itu kan kebenaran firman Tuhan. Sebagai gereja ya kita melihat bagaimana sosok Tuhan Yesus yang memperlakukan baik perempuan dan laki-laki itu setara di hadapannya, seperti itu. Nah, secara teori tentu ya harus dilakukan analisis gender ya. Kalau kita bicara soal itu, analisis gender yang dikaji dari sisi teologi, dikaji dari sisi psikologi, sosiologi, kemudian hukum dan sebagainya, sehingga ini menghasilkan keilmuan yang bisa di share kepada di bidang akademik ya, sehingga semua masyarakat memahami bahwa ada sesuatu yang perlu ditransformasi dari budaya patriarki itu. Memang sekian lama ya kan budaya patriarki ini cukup menghasilkan diskriminasi ya dan lain sebagainya kepada satu golongan manusia, yaitu perempuan umumnya. Jadi ada banyak yang dirugikan dari budaya patriarki ini. Jadi tentu ini di HKBP saja ya dampaknya itu ada. Dulu ya perempuan nggak bisa misalnya berkhotbah di mimbar, tidak bisa menjadi penatua, pendeta ya dan lain sebagainya. Tetapi ada proses ya, karena Injil yang diberitakan itu ya hidup dan membawa perubahan transformasi bukan hanya kepada manusianya, tapi juga budayanya ya, sistem sosial, dan itu sangat berdampak saat ini. Di HKBP saya pikir ya sudah banyak perubahan ya, perubahan di tengah-tengah gereja kita oleh karena adanya analisis seperti ini, terlebih juga dari sisi teologis seperti itu. Ada yang Bapak tambahkan, Pak? Ya, saya pikir apa yang disampaikan Inang Dr. Riana tadi dan juga yang disampaikan Inang Biulfru Risma itu sudah sangat mendalam dan juga sangat luas, sangat komprehensif. Ya, saya hanya menambahkan sedikit sebagaimana disampaikan Inang Biulfru tadi, bahwa memang sistem tatanan sosial masyarakat Batak itu memang mengalami proses gitu ya. Kalau umpamanya kita lihat dari sebelum kehadiran kekristenan dan juga di awal berkembangnya kekristenan di tanah Batak, di Rura Silindung ini,
dan kita bandingkan dengan sekarang itu perubahan itu sudah luar biasa itu. Jadi transformasi itu terjadi karena kehadiran Injil, karena kehadiran gereja. Jadi kehadiran HKBP itu sangat penting dalam mengubah, mentransformasikan sistem tatanan sosial masyarakat Batak yang patriarki hingga pada keadaan seperti sekarang. Of course, still a lot to do, ya, masih banyak yang harus kita kerjakan. Kita masih temukan di sana sini ketidakadilan atau di mana kepentingan dari perempuan itu tidak terakomodir. Tetapi itu bukan serta merta berarti bahwa kita tidak mengerjakan, tidak peduli seperti itu. Saya pikir itu butuh waktu dan butuh proses, dan itulah makanya termasuk juga melalui konferensi perempuan ini dan juga melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan, termasuk tahun lalu prakonferensi yang kita lakukan, di mana para pakar, tokoh, dan juga peserta semua secara intensif mendiskusikan apa-apa yang masih bisa kita lakukan untuk melakukan transformasi gitu. Jadi itu adalah tugas bersama, tugas perempuan dan juga tugas laki-laki, tugas kita semua. Ya. Berarti tadi Pak, dari semua banyaknya faktor yang mempengaruhi perempuan atau isu-isu global saat ini gitu kan Pak, ternyata HKBP sudah dalam prosesnya menghadirkan perempuan, bisa dibilang juga cukup berhasil kita ya Pak dalam proses dan, itu. saya pikir bukan hanya cukup berhasil, cukup maju. Kita itu cukup progresif, ya. Ya, bayangkan sekarang berapa persen kita pendetanya yang perempuan. Berapa guru huria, khususnya guru huria itu saya sangat senang melihat beberapa tahun terakhir ini ternyata cukup banyak perempuan yang tertarik menjadi mahasiswa guru huria, ya, setelah berhenti selama beberapa tahun, ya. Bilfro semua perempuan, nggak ada laki-laki di situ. Ya, Diakones semua perempuan, nggak ada laki-laki di situ. Demikian juga dengan penatua di tengah-tengah jemaat dan juga yang mendapatkan posisi-posisi strategis di gereja HKBP, mulai dari tingkat huria, resort, distrik. Sekarang berapa persis kita distrik perempuan? Tiga orang gitu ya, dan sampai ke aras pimpinan HKBP. Berarti tadi perempuan sudah bisa mentransformasi banyak tantangan menjadi peluang. Benar. Untuk budaya dan sistem sosial yang ada. Lalu kira-kira Pak, dalam konferensi perempuan yang akan dilaksanakan ini, bagaimana Departemen Koinonia merancang pertemuan konferensi perempuan agar kajian pembahasan dapat bersifat holistik dan mendarat bagi seluruh peserta yang turut menghadiri kegiatan konferensi perempuan tersebut? Ya, ini satu pertanyaan yang sangat substansial, sangat fundamental, dan ini tetap menjadi pergumulan kami, pimpinan HKBP, Upung Porus, Amang Sejen, dan Kadep Diakonia, Kadep Marturia, dan saya sendiri, Kadep Koinonia, selaku penanggung jawab kegiatan ini. Demikian juga bersama-sama dengan panitia dan inang kepala biro perempuan, tentunya kami berembuk mendiskusikan bagaimana caranya supaya apa yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh perempuan bisa terrealisasi melalui konferensi ini. Jadi ini menyangkut metode, saya pikir, bagaimana kita melaksanakan konferensi itu. Jadi nanti di konferensi itu kita memberikan ruang sepenuhnya kepada perempuan untuk memimpin, ya. Jadi pimpinan sidang, pimpinan kelompok, dan dalam proses pengambilan keputusan itu semuanya ditangani oleh perempuan. Jadi saya sebagai Kadep Koinonia hanya mendampingi di situ. Hanya mendampingi di situ. Demikian juga narasumber-narasumber. Tentunya Upung Porus akan menjadi narasumber di sana. Tapi kebanyakan narasumbernya adalah perempuan karena kita ingin mendengarkan atau kita inginkan supaya perwakilan yang dari 32 distrik ini ada 5 orang nanti perwakilan, termasuk ketua PPD, sekretaris PPD, dan juga 3 orang tambahan perwakilan dari setiap distrik itu. Kita inginkan supaya semua peserta lebih banyak mendengarkan dari perspektif perempuan.
ya. Tentunya kami bisa juga memberikan masukan-masukan, tetapi kalau kita mau mendapatkan yang lebih original, ide, aspirasi itu harusnya datang dari perempuannya. Ya. Konferensi perempuan akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 4 Agustus mendatang. Terlihat banyak persiapan yang telah dilakukan jauh-jauh hari, diadakannya rapat-rapat kepanitiaan konferensi perempuan. Kira-kira Ibu Ketua Panitia Konferensi Perempuan, sudah sejauh apa persiapan panitia sampai sekarang? Ya, baik. Sejak kami dilantik pada bulan Februari, ya kami mengadakan pertemuan rutin yaitu minggu kedua setiap bulannya. Jadi boleh dikatakan sampai sekarang udah beberapa seksi, udah hampir 80%, ya 80%, dan kami sudah siap menyambut semua para peserta yang datang dari 32 distrik. Sudah siap untuk menyambut mereka dari 32 distrik. Kemudian kami juga mencoba mengemas, selain sesi-sesi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadep, ya sesi-sesi kita juga akan melaksanakan wisata kuliner melalui konsumsi. Udah kita kemas semua kuliner-kuliner yang ada di Tarutung ini, akan kita masukkan menjadi menu, ya menu Amang, menu di kuliner. Juga kita akan membuat malam penampilan dari distrik-distrik nanti, malam budaya dari sendiri, dan kita akan mencoba untuk membuat sejenis pameran atau produk-produk UMKM nanti di sini Amang, sehingga para peserta tidak sulit lagi untuk mencapai atau rindu dengan hasil-hasil karya lokal budaya lokal Tarutung ini Amang, ya dari sini. Itu demikian Inang. Ternyata banyak ya Bu ya, banyak yang akan dilakukan, tapi persiapannya juga sudah 80%, sudah sangat baik. Jadi sekarang itu kita lagi registrasi Juni, registrasi supaya semua terregistrasi, karena kan masih ada yang periodisasi di distrik-distrik. Jadi semoga nanti Juni ini udah selesai. Jadi semua kita nanti di sekretariat semua akan beres semua masalah name tag apa dan segala macamnya. Demikian Inang. Kira-kira dalam persiapannya yang dihadapi, apakah ada tantangan untuk mempersiapkan semua hal-hal tersebut dalam menyambut pelaksanaan konferensi perempuan? Kepada saya? Bisa dijawab? Iya, oke. Saya pribadi tidak, happy saja. Happy saja, karena saya merindukan pertemuan sama kaum ibu. Ya, karena ini merupakan satu komunitas yang luar biasa, ya. Untuk di sini selain mereka belajar kepemimpinan, mereka belajar untuk kita bertemu bersama-sama, bergembira, berbelanja. Ya kan, ilmunya dapat, belanjanya dapat. Ibu-ibu tuh begitu, harus setara dia. Belanjanya dapat. Jadi kalau saya pribadi tidak ada tantangan, tidak berarti tidak ada tantangan yang berarti, karena kebanyakan kami dari panitia juga didukung oleh kantor pusat, semuanya kami happy, jadi sering ketemu. Saya yang merasa bergembira ke sini, kalau nggak gara-gara panitia ini saya tidak masuk ke ruangan ini Amang. Berarti rindunya lebih besar dari tantangannya, jadi happy persiapannya gitu. Memang happy, memang happy. Dan perlu saya tambahkan Ruth, jadi Inang ini memang Inang Ketumin Dr. Riana ini tahun 2021 sudah menjadi ketua umum panitia, dan sejak itulah memang kami sangat yakin pelaksanaan rapat-rapat di tingkat hatopan di tempat ini selalu bagus. Inang ini menekankan waktu konferensi perempuan 2021 semua harus dipersiapkan dengan rapi dan bersih. Makanya kamar mandi, toilet harus bersih semua. Piring, gelas, semua meja harus tertata sedemikian rupa. Sederhana memang, tapi harus dengan persiapan yang bagus. Jadi kami sama sekali tidak ada kekhawatiran bahwa panitia di bawah kepemimpinan Inang ini akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Betul ya Inang Kabiro ya? Ya, itu bergantung juga siapa kadepnya begitu. Jadi memang tantangannya bisa dikatakan 0% karena memang ada kerjasama dan koordinasi dan pertemuan yang persiapan pertemuan rutin juga itu. Ada, ya tetap selalu ada Bapak Kadep selalu menjadi penasehat kita, pimpinan kita yang memberikan
banyak masukan-masukan untuk kualitas pertemuan konferensi perempuan nanti. Iya. Gitu. Iya. Oke Bu, tadi persiapannya sudah begitu matang. Nah, pesertanya juga ini kan akan dihadiri oleh perwakilan utusan dari beberapa gereja undangan dari distrik ya Bu? Oh, dari Distrik. Dari distrik. Apakah rencana pelaksanaan konferensi perempuan ini telah disuarakan dan sampai suaranya kepada kaum perempuan terkhusus punguan-punguan INA HKBP baik di kota atau desa, dan apakah buah dari pelaksanaan konferensi perempuan ini akan menjangkau semua punguan INA HKBP? Kira-kira bagaimana panitia mensiasati hal ini supaya benar-benar sampai gitu loh apa yang didiskusikan tadi. Jadi Inang kan kalau panitia itu kan bekerja berdasarkan surat perintah SK, surat keputusan. Jadi kami sudah mendalami ya, dan kita udah biasa untuk bagaimana supaya informasi ini sampai. Jadi sistem di konferensi ini begini, bahwa setiap distrik akan mengutus 5 peserta dari setiap distrik, di mana yang 5 orang, 3 sampai 5 orang ini adalah merupakan keputusan distrik, di mana setiap distrik sudah membuat suatu pertemuan atau rapat bahwa mereka itu, yang rapat itu adalah utusan-utusan daripada huria-huria. Jadi huria-huria. Jadi besar harapan kami bahwa memang yang diutus itu memang sudah merasa mengemban tugas untuk menjemput ya, untuk menjemput apa keputusan-keputusan dari sini, dan nanti kalau kembalinya juga mereka akan menyampaikan ini lagi kembali ke bawah. Jadi saya yakin karena ini merupakan dari preses, nanti setiap surat panitia akan menyampaikan melalui preses. Saya harap juga nanti akan dikembalikan lagi melalui preses ke huria-huria, dan melalui tona nanti ya Inang ya. Nanti ada tona konferensi perempuan. Mungkin itu biasanya selama ini itu akan sampai, karena kita nanti akan tona, nanti kita rencanakan Amang tanggal 3 malam Amang akan kita share melalui preses ke semua distrik Amang ya, tanggal 3 malam. Oke. Ada yang mau tambahkan Pak? Ya, jadi kita upayakan supaya apa yang dibicarakan di tingkat hatopan, termasuk prakonferensi tahun lalu dan konferensi tahun ini. Jadi semaksimal mungkin itu kita upayakan supaya sampai hingga ke akar rumput seperti itu ya, ke huria-huria dan ke resort-resort. Dan kami dari Departemen Koinonia selalu membuat record untuk setiap kegiatan-kegiatan hatopan seperti ini. Umpamanya di tahun 2021 ini ada notula konferensi perempuan, dan ini kita bagikan ke distrik-distrik, dan kita harapkan bahwa melalui preses, melalui PPD dan juga si perempuan huria, ini apa yang dibicarakan di konferensi ini tetap disosialisasikan. Termasuk juga untuk tahun lalu ini ada notula prakonferensi. Jadi inti dari apa yang didiskusikan termasuk juga dinamika yang terjadi di dalam, semua tercatat di sini. Jadi bisa dibaca sebenarnya. Ya, jadi itu tergantung kepada distrik masing-masing bagaimana mensosialisasikan. Tetapi selain itu juga Inang Kepala Biro Perempuan itu Inang ini sangat rajin untuk pergi berkunjung ke jemaat-jemaat untuk mensosialisasikan isu-isu yang kita bicarakan di konferensi, dan termasuk juga isu-isu perempuan, termasuk seperti tahun lalu kan waktu pemerintah waktu negara kita meratifikasi undang-undang perlindungan PPKS ya, kekerasan seksual ya, untuk bagaimana mengatasi kekerasan seksual dan kekerasan kepada anak. Itu diusahakan terus untuk disosialisasikan ke akar rumput. Jadi kalau umpamanya distrik atau huria membutuhkan, tolong undanglah Inang Kepala Biro. Tambahan lagi selain tadi itu semua, ada kita kawal semua hasil konferensi perempuan ini. Jadi Biro Perempuan bekerja sama dengan Forum Konferensi Perempuan. Ya, hasil-hasilnya ini kita kawal sehingga sampai kepada program PPD. PPD meneruskan ke SPH seperti itu. Jadi hasil yang baik dari sini akan berdampak nanti dan dapat dirasakan hasilnya oleh semua perempuan HKBP melalui mekanisme yang seperti itu tadi.
di samping yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Umum Panitia dan juga Bapak Kadep. Demikian. Berarti seharusnya nggak ada keraguan, tidak ada lagi Ya. sanksi karena semua orang bisa merasakan sukacitanya karena penyebarannya ternyata sampai ke huria-huria terkecil Dan sekalipun ya. memang strukturisasi perempuan itu sangat jelas di HKBP. Itu yang membuat sehingga penyampaian informasi tidak sulit lagi. Dan dijamin pasti Iya. sampai. Iya. Berarti sukacitanya tidak berhenti di konferensi, Iya, tapi karena- juga sampai ke gereja-gereja. Iya. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan banyak kegiatan-kegiatan menarik nih yang akan dilaksanakan dan juga diadakan di konferensi perempuan. Boleh di spoiler dikit lagi Bu, apa aja rangkaian kegiatan menarik yang akan diadakan supaya perempuan atau ibu-ibu dari tiap-tiap gereja nih semangat atau bersinergi untuk mengikuti kegiatan konferensi perempuan. Ya, jadi itu tadi waktu kan cuman tanggal 1 ya, itu pun pembukaan 1 sore sampai tanggal 3 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kita sudah pelantikan di PR Raja ya, untuk pengurus yang baru. Berarti dia tanggal 3 hari. Jadi kami berupaya malam tanggal 1 malam itu yaitu mempertunjukkan kebolehan PPD ya, kebolehan. Nanti kami akan list atau kami akan data nanti dikoordinir oleh pendeta Nixon ya, pendeta Nixon Enang. Kemudian kita ada melestarikan tortor bersama, dan kami nanti kalau kami di rapat mendatang kalau sepakat kita akan meminta kesediaan para kaum ibu memakai kostum tarutung, kostum sarung begitu, tarutung budaya Batak begitu. Terus yang berikutnya adalah yaitu saya katakan pameran nggak pantas juga ya, pantas, tapi produk UMKM. UMKM di sekitar ini karena waktu juga singkat ya kan, waktu juga singkat di sekitaran Peraja ini. Nanti misalnya ada hande-hande, ada sarung, ada termasuk tando nanti ya, tando ataupun ikan teri dari Sibolga yang dekat ke sini. Jadi sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk jauh keluar untuk mendapatkannya. Mungkin itu ada Inang tambahkan yang saya lupa, Nang? Ya sudah. Sudah ya. Ya, ada sedikit tambahan saya Lagi pikir. satu lagi yang Ya. makanan itu tadi nanti mungkin sudah tercover amang dikonsumsi ya. Iya. Kulinernya. Kuliner. Ya. Kulinernya. Ya. Selain itu juga ada tim kreatif kita yang bekerja ya. dengan sangat kreatif. Tentunya bekerja sama dengan Birotik Ya. nanti kan. Jadi mereka akan merecord men-shoot momen-momen yang menarik. Jadi setiap peserta yang hadir di sini diharapkan supaya selalu tampil prima setiap saat, sehat dan sukacita. banyak tersenyum, sukacita, gitu ya. Ya, itu saya pikir sangat menarik nanti ya. Iya. Berarti tampil maksimal tiap saat. Iya, Ya. tampil maksimal setiap saat. Setiap saat. Seperti tadi sebelum masuk ke podcast Ibu panitia udah bilang Pak, supaya setiap orang nanti maunya tampilnya prima dan Iya. cantik. Bagaimana lah Serta perempuan. sehat ya. Nanti dia tidak mau tampil kalau tidak cantik. Iya. Oke Pak, terakhir apa harapan dari Bapak Kadep dan juga dari Inang Kabiro dan juga dari Ibu Ketua Panitia mengenai pelaksanaan konferensi perempuan yang akan kita laksanakan? Ya, harapan saya kepada pemirsa, kepada warga jemaat HKBP atau yang cinta HKBP, tolong doakan supaya pelaksanaan konferensi yang sangat penting ini berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan nanti di dalam pemilihan pengurus pusat konferensi perempuan HKBP terpilih para pengurus yang terbaik ya. Tentunya semuanya adalah pilihan ini utusan dari distrik-distrik, tetapi tentunya kita mengharapkan terpilihnya pemimpin yang terbaik yang akan mampu mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan di tingkat hatopan dan bekerja sama berkoordinasi dengan distrik-distrik. Itu harapan kami secara pribadi. Ya. Jadi harapan saya kepada semua peserta konferensi melalui distrik-distrik, marilah kita ikuti dan jangan lupa menikmati bahwa ini
adalah pembelajaran tapi santai. Santai. Kemudian disinilah kita menunjukkan, karena kita sebagai duta-duta distrik, disinilah kita menunjukkan bagaimana kepribadian kita sebagai perempuan HKBP, kecerdasan kita, kebijakan kita sebagai perempuan HKBP. Tidak banyak kesempatan untuk bisa mengikuti konferensi, karena setiap 4 tahun mungkin akan berubah. Jadi kita harus menggunakan waktu dengan baik, belajar dengan baik, meskipun itu sidang-sidang dipatuhi. Dan terutama yang paling penting adalah kepada semua peserta konferensi, jangan ada yang telat. Ya, jangan ada yang telat. Semua hari-hari adalah hari-hari Tuhan, semua waktu adalah waktu-waktu Tuhan. Jadi artinya ibadah pun harus diikuti dengan baik, karena kalau ada ibadah nggak terikuti, misal salah satu ibadah pembuka atau dia tidak pas, karena satu tor itu sudah didoakan oleh Amang Kadep, ya, merupakan satu kesatuan yang sangat indah dan mungkin tidak terulang untuk kedua kalinya bagi kita. Jadi dipersiapkan yang ditinggal bapak dan anak-anak ya, dipersiapkan memang yang tinggal supaya jangan ditelepon-telepon. Kemudian kita di sini boleh bahasa Bataknya marsaor dengan distrik-distrik yang lain, ya. Kita satu kesempatan baik, kita bisa langsung bertemu dengan semua pimpinan, ya, pimpinan HKBP. Kita bisa berwisata di Tarutung, kita bisa bebas berjalan-jalan di sekitar kantor pusat di PH Raja ini. Ini adalah satu kesempatan emas bagi kita semua. Jadi selamat datang di konferensi perempuan yang ke-10 1 sampai 4 Agustus di PH Raja Tarutung, khususnya di Gedung Raja Pontas, Amang. Jadi demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi hasil harapan kita, hasil konferensi perempuan ini boleh berdampak dan menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat, khususnya perempuan HKBP, dan melaluinya ya akan banyak yang tercerahkan, kemudian juga akan semakin banyak agen-agen perubahan, ya, sehingga isu-isu global, isu-isu khususnya isu-isu perempuan itu semakin lama semakin seminimal mungkin, dan bahkan nanti zero, ya, kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, berarti teman-teman kita sudah mendengarkan juga Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya kaum ibu yang akan mengikuti konferensi perempuan yang ke-10 di tahun ini. Dukung dengan sukacita, doakan dengan sukacita, ikuti dan nikmati, belajar dengan santai, selamat berdampak dan selamat menjadi berkat, selamat menjadi transformator, dan selamat jangan teledor menggunakan waktunya Tuhan. Demikian podcast untuk minggu ini, sampai bertemu di konferensi perempuan yang ke-10. Shalom. Shalom.